Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rizky Widiani dengan NIM 113, mahasiswa semester 4 dari Universitas Islam Negeri Surakarta, Fakultas Adab dan Bahasa, Program Studi Sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Islam dan budaya Jawa. Sebelum mengetahui apa hubungan antara Islam dan kebudayaan, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian Islam dan kebudayaan itu sendiri. Nah, pengertian dari Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau bisa disebut sebagai agama samawi. Sedangkan pengertian dari kebudayaan adalah suatu hal yang diciptakan atau dihasilkan oleh manusia telah mempelajari suatu hal dan dilakukan seperti kebiasaan. Agama dan budaya adalah dua hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama sendiri sifatnya statis dan mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat, sedangkan budaya itu sendiri sifatnya dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam pengertian lain, agama dapat kita asumsikan sebagai kebutuhan primer dan budaya bisa kita asumsikan sebagai kebutuhan sekunder. Budaya sudah melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Budaya sendiri dapat mencerminkan ekspresi hidup keagamaan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya ekspresi keberagamaan seseorang dapat kita lihat berdasarkan strata ekspresi budayanya. Islam dan kebudayaan itu sendiri saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, Islam sebagai agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan pada Tuhan. Dan kebudayaan sendiri mengandung nilai dan simbol supaya kita sebagai manusia dapat hidup di dalamnya. Selain mempunyai hubungan saling mempengaruhi, agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan, meskipun agama dan budaya saling terhubung. Ada yang membuat keduanya berbeda, yaitu agama dianggap sebagai sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Sedangkan kebudayaan itu sendiri memiliki sifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi. Namun, agama tanpa kebudayaan dianggap sebagai kolektivitas yang tidak dapat mendapat di tempat masyarakat. Contoh Islam dan budaya di Jawa yang ada di sekitar kita yang biasa dilakukan hingga sekarang adalah di mana masyarakat Jawa sendiri juga percaya dengan adanya makhluk halus yang menurutnya adalah roh yang berkeliaran di sekitar manusia. Makhluk-makhluk halus ini bisa kita sebut jahat dan tidak. Oleh karena itu, masyarakat sendiri berusaha untuk bagaimana caranya agar makhluk tersebut tidak melukai atau merugikan masyarakat sendiri dengan berbagai ritual atau upacara sebelum mengadakan sebuah acara atau hajat besar dan dengan mengadakan selamatan dan pengajian sebelum acara itu diadakan. Di samping itu juga masyarakat Jawa juga percaya dengan adanya dewa-dewa. Hal ini terlihat jelas pada keyakinan mereka akan adanya penguasa Laut Selatan yang mana mereka menyebutnya dengan Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Masyarakat Jawa yang tinggal di daerah pantai selatan sangat mempercayai adanya Nyai Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan yang mempunyai hubungan dengan kerabat Mataram atau Yogyakarta. Mereka memberi bentuk sedekah laut agar mereka terhindar dari mara bahaya. Selanjutnya, terdapat tradisi dan budaya Islam di Jawa yang masih kita lakukan hingga sekarang, seperti halnya tahlilan. Tahlilan adalah upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada Allah dengan membaca surat Yasin dan beberapa surat
pilihan lainnya. Diikuti kalimat-kalimat tahlil, tahmid, dan tasbih. Biasanya, tahlilan ini diselenggarakan sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tasyakuran, dan mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia pada hari ketiga, hari ke-7, 40, 100, 1000, dan haul atau tahunan. Tradisi ini berasal dari kebiasaan orang-orang Hindu dan Buddha, yaitu kenduri, selamatan, dan sesaji. Dalam agama Islam, tradisi ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung kemusyrikan. Dalam tahlilan, sesaji sendiri diganti dengan berkat atau nasi dan lauk pauk yang dibawa pulang oleh peserta. Ulama yang mengubah tradisi ini adalah Sunan Kalijogo dengan maksud agar orang yang baru masuk Islam tidak terkejut karena harus meninggalkan tradisi mereka, sehingga mereka kembali ke agamanya semula. Nah, yang selanjutnya adalah selikuran. Tradisi selikuran merupakan acara menyambut malam Lailatul Qadar pada saat bulan Ramadan. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap tanggal 21 Ramadan dengan membuat makanan berupa nasi untuk dibagikan kepada masyarakat atau di desa masing-masing. Selanjutnya ada nyadran. Istilah nyadran berasal dari kata sadran dalam bahasa Jawa yang artinya ziarah. Tradisi nyadran bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah kubur dan mendoakan arwah mereka. Di daerah lain, nyadran diartikan sebagai bersih makam para leluhur dan sedulur atau saudara. Kemudian, bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang zuhur. Yang perlu diingat adalah Islam dan budaya memiliki hubungan yang saling terkait dan mampu menghasilkan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, agama merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya. Di kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan Islam dan budaya. Hal itu bisa kita lihat pada lahirnya aturan-aturan atau norma yang mengatur kehidupan manusia, dan norma kehidupan tersebut termasuk dalam ajaran agama. Aturan yang sudah melekat tersebut akhirnya menjadi suatu budaya. Agama Islam sebagai pedoman hidup dan kebudayaan menjadi pengalaman yang mengatur tingkah laku kita. Itulah pembahasan Islam dan budaya Jawa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.